Pelan lagi. Ya, lempar dulu. Ikut cari. Nah, pinter. Bebas. Ya, baca. Nah, taruh. Nah, lempar lagi. Apa itu bacanya? Nah, ayo, nah taruh. Kamu yang taruh. Yang lempar taruh. Betul. Umumnya orang tua berharap bahwa anak-anak mereka ketika duduk di TK sebelum masuk SD itu sudah bisa baca. Walaupun pemerintah seringkali mewanti-wanti jangan anak-anak dipaksakan secara akademik belajar membaca. Kutaba. Singkatan apa tuh Pak? Iya, kubus tangkas baca. Wow. Melalui bermain, ya, santai, gitu ya. Itu seperti itu sehingga munculnya kemampuan keaksaraan anak itu lebih alami, natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya Yesi Gusman ingin menyapa semua sahabat-sahabat dari acara Ngopi yang telah setia mengikuti episode-episode kami yang berkisah, membahas, berdiskusi tentang masalah pendidikan anak usia dini. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita ngobrol bareng nih, ngobrol pintar dengan yang di sebelah saya ini adalah sebetulnya Ketua Umum dari Ikatan Dokter PAUD Indonesia, Bapak Dr. Sukiman Puspoyudo MPD. Nah, Bapak Sukiman ini selain pakar, pernah menjadi direktur juga di Kemendikbud, salah satu direktur, dan juga dia di dalam masa pensiunnya teringat dengan sesuatu yang pernah dipikirkannya 12 tahun yang lalu ketika beliau sedang kuliah S3. Namun karena sekarang beliau sudah punya cucu, dia termotivasi. Apa yang dipikirkan dulu, ini kayaknya bisa nih dibikin. Sehingga hasil karya anak bangsa yang dibuat dan dikembangkan oleh Pak Sukiman sudah hadir bersama kita. Karena itu nanti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi ya teman-teman. Pak Giman, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bunda Yesi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Ini Bapak bawa peralatan banyak. Apa sih Pak? Boleh ceritakan dulu nggak? Sebab-musababnya bagaimana? Kita pengen dengar nih. Silakan Pak. Ini saya ada 2 peralatan ya, tapi saya akan fokus pada satu ini yang saya namakan kutaba, permainan kutaba. Singkatan apa tuh Pak? Iya, kubus tangkas baca. Wow, kubus tangkas baca. Disingkat jadi kutaba. Kutaba. Ya. Jadi betul permainan ini idenya sendiri sudah 12 tahun yang lalu lebih malah. Namun baru dikembangkan belakangan ini. Saat ini sedang diteliti oleh mahasiswa bimbingan saya S2. Efektivitasnya di lapangan termasuk ketertarikan anak terhadap permainan ini. Saat ini masih proses bermain, dilakukan penelitian sehingga produk ini belum ada di pasaran. Oh, belum ada ya Pak ya? Belum ada di pasaran. Tapi kalau nanti ada yang tertarik, boleh saya cantumkan nomor telepon Bapak ya? Boleh nanti untuk Diskusi. ke depan diskusi. Mudah-mudahan ini nanti kita sempurnakan setelah selesai penelitian. Kemudian insya Allah nanti ada perusahaan yang akan memproduksi ini. Jadi benar-benar 100% karya anak bangsa ya Pak ya? Iya. Sebetulnya apa yang juga menjadi gagasan saya ini terkait dengan kegelisahan para orang tua, Bunda Yesi ya. Umumnya orang tua berharap bahwa anak-anak mereka ketika duduk di TK sebelum masuk SD itu sudah bisa baca. Walaupun pemerintah seringkali mewanti-wanti jangan anak-anak dipaksakan secara akademik belajar membaca. Namun pada kenyataannya juga tuntutan juga kalau kita lihat materi pelajaran yang ada di SD kelas awal itu memang menuntut anak-anak itu memiliki kemampuan dasar membaca. Sehingga dengan demikian banyak orang tua yang kemudian mendesaklah para guru PAUD agar juga mengajarkan membaca. Ya. Yang karena keterbatasan alat kadang-kadang dilakukan secara formal melalui drill. Dan inilah yang tidak dibolehkan. Itu bikin stres orang tua, bikin stres gurunya. Betul. Juga ya Pak? Dan terkadang juga orang tua ngambil jalan pintas lagi. Masukkanlah anaknya ke kursus yang sekarang banyak ya, kursus baca tulis yang ada di masyarakat, yang itu juga belum tentu prosesnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Itulah yang mendorong kami bagaimana
guru bisa memenuhi keinginan atau harapan orang tua, tetapi tidak mengalahkan kepentingan terbaik anak. Nah itu dia Pak, kan kita semua sama-sama tahu kalau misalnya PAUD itu proses belajarnya melalui bermain. Jadi jangan sampai dong Pak, ya. itu terhilangkan karena anak merasa tertekan untuk bisa membaca secara cepat. Betul. Apa gimana tuh Pak? Terpikirkan nggak ketika menciptakan ini? Iya, itu antara lain yang juga menjadi pencetusnya ya, karena memang bisa terbukti ya bahwa anak-anak itu di-drill membaca dalam jangka dekat, sebulan, 2 bulan anak sudah bisa membaca. Ini sudah banyak dibuktikan, dan ini sebagai justifikasi dari mereka yang melakukan menyelenggarakan kursus itu, dan juga bukti orang tua itu setelah ikut kursus bulan, 2 bulan, 3 bulan anak saya lancar loh gitu. Karena proses drilling tadi. Nah ini yang kita ingin supaya nanti kalaupun itu ada di lembaga kursus juga dilakukan sesuai dengan prinsip pendidikan anak usia dini melalui bermain, ya. Santai. Itu seperti itu, sehingga munculnya kemampuan keaksaraan anak itu lebih alami, natural ya, iya. Bukan karena paksaan, tapi bukan karena paksaan. Keingintahuan anak akan sesuatu warna, bentuk. Betul. Karena kita juga di episode yang sebelumnya Pak, kami tuh sempat berbicara juga dengan Ibu Ir, pendiri KHIP PAUD. Kita tuh berpikir kenapa ya zaman dulu tuh permainan-permainan edukatif tuh banyak kan import dan harganya mahal-mahal sekali. Iya. Kadang-kadang bahkan harus dicicil. Itu saya khawatir sekali Pak. Betul. Karena nanti terjadi ketimpangan ya, kalau yang sekolah mampu bisa membeli, kalau yang nggak mampu bagaimana? Nah, padahal banyak permainan-permainan edukatif itu yang ada di alam kita seperti biji-bijian, kubus dari karton atau sedotan atau kubus kayu. Nah, dengan lahir permainan ini saya tuh senang Pak. Jadi kayaknya ini ada permainan yang harganya gimana Pak? Terjangkau nggak sih? Ya itu memang benar tadi, alat-alat permainan yang dari bahan-bahan bekas dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dan itu bagus. Nah itu saling melengkapi. Tapi juga jangan anti yang pabrikan karena masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Nah permainan ini memang dari insya Allah dari perusahaan yang akan memproduksi ini sendiri belum memasang harga berapa, masih karena ini belum diproduksi. Bahkan kalau kita lihat di pasaran yang ada itu belum ada yang permainan sejenis ini ya. Kalau hanya sekedar prototipe, kalau hanya sekedar kubus itu ada, tetapi yang didesain, dirancang sedemikian rupa untuk proses pembelajaran yang tadi alami itu saya belum temukan. Tapi Bapak sudah bikin paten dong Pak? Ya, insya Allah nanti setelah penelitian selesai ini kita akan patenkan di sana tentu seiring ya dengan nanti lihat animo masyarakat untuk melakukan ini. Tetapi yang sebuah keunggulannya Bunda Yesi, bahwa ini satu set permainan yang di dalamnya ini terdiri dari 30 kubus. 30 kubus ini tentu sisinya kalau dikalikan 6 ada 180 sisi, dan masing-masing sisi itu dilengkapi dengan lembar baca ya yang nanti harus dicari oleh anak. Ini bisa digunakan untuk bermain sekaligus 20 anak. Wow. Ya. Jadi kalau dilihat dari itu manfaatnya bisa banyak anak ya Pak ya. Jadi satu kelas ini karena nanti untuk tatakannya ini juga disediakan 5 tatakan. Kemudian ini ada papan bacanya. Iya. Papan baca ini juga nanti disediakan ada 5 ya. Nama ini satu ada alas bermain, ada kubusnya, ada papan baca ini bisa dimainkan untuk 4 anak. Oh, nanti Pak, nanti kita akan detailkan lagi. Cuma saya mau tanya. Jadi dari segi efisiensi permainan Bapak ini bisa dimainkan oleh banyak anak ya? Banyak anak sekaligus. Dan ini apakah dimainkan oleh anak satu golongan umur, kelompok, atau bisa juga misalnya dengan kakak kelasnya, jadi lebih merupakan kelompok yang heterogen? Iya, sebetulnya namanya pengenalan itu bisa dimulai ya, anak usia 3 tahun pun bisa, tetapi ini dirancang lebih fokus untuk anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Jadi kalau di TK itu TK kecil dan TK besar, nah itu pun porsinya lebih berat nanti untuk TK besar. Nah ini ada 3 tingkatan sebetulnya di dalam permainan ini, yaitu tingkatan mudah yang lembar bacanya ini sangat sederhana, dan ini sekaligus untuk memberikan pengetahuan memperkuat pengetahuan anak tentang anggota tubuh. Oh. Ada mata, ada bibir, ada pipi dan sebagainya.
itu. Kemudian nanti ada yang kedua. Kedua ini lebih sulit ya. Ini juga semuanya itu fungsional. Ini Boleh. untuk berbagai permainan ya. Nanti Dan saya mau minta ketiga lebih dijelaskan. sulit lagi nanti. Nah, saya Ya. pengen tahu tuh Pak, dari yang boleh dibilang low, middle, high. Ya. Dari tingkat ringan, menengah sampai yang tingkat sulit. Nah, kalau gitu ya Pak, boleh dong kalau kapan-kapan kita tuh bagus sekali ya memberikan ide kado kepada anak atau untuk ulang tahun sekolah berupa hadiah ini ya. Ya. Dan ini Ya. juga ada satu lagi saya juga pengen tahu nih, alat meronce apa ini. Oke, nanti tolong diceritain dengan detail ya Pak. Ya. Ini bentuknya seperti apa? Ya. Lalu terus cara bermainnya gimana? Ya. Bapak bisa jelaskan. Tapi sebenarnya kita minum dulu Pak. Ya, Mari ya, Pak oke, dengan ya. muk ikat taudi. Ya. Minum juga berasa lebih segar dengan muk ya ini. Gimana Pak? Lebih segar nggak? Segar ya. Nah, udah minum, udah segar. Terus lagi Pak, ayo Pak. Saya lihat kok ada kayak sumpit, ada kertas, ada balok. Baloknya juga warna-warni, gambar-gambar. Ayo Pak, jelasin. Ini bentuk-bentuknya Iya. apa saja, fungsinya apa, dan gimana cara bermainnya. Ya baik Bunda Yesi, ini secara perangkat bahwa ini satu kemasan ini terdiri dari 30 kubus. 30 kubus ini tentu sisinya kalau dikalikan 6 itu ada 180 sisi. Iya. Yang di dalamnya ada berarti 180 gambar. Ya. Oh, Nah, karena satu sisi itu ada 6 ya. Ya. Oke. ya jadi Tapi gambarnya sama semua nggak? tidak. Nggak di Tidak, dalam tidak. satu balok? Dalam Dalam satu satu balok kubus? tidak. Oh, beda juga ya? Satu balok ada 6 gambar. Oh, jadi banyak sekali ya? Ya, jadi ini yang pertama ini adalah pengenalan tentang anggota tubuh ini, bagian kepala. Ini baru bagian kepala saja. Ada dahi, ada rambut, ada pipi, bibir dan sebagainya. Dan ini untuk tingkat mudah memang, sehingga nanti dikaitkan dengan gambar itu anak membaca ini mulai mengenal huruf ya. Ini untuk yang paling mudah, pendek-pendek, hanya cukup baca mata, mata, gigi, gigi. Ya. Seperti itu. Ini bisa digunakan untuk TK, fokusnya pada TK kecil usia 4-5 tahun. Itu untuk yang level paling mudah ya. Kemudian untuk yang menengah dan yang lebih sulit itu untuk TKB usia 5-6 tahun sebagai persiapan dia nanti masuk ke SD. Nah, dan ini bisa digunakan secara bergantian. Tadi kalau di setting misalnya satu kali permain satu kelas itu di setting ambil 5, dan ini 5 ini sesuai dengan tingkat kemampuan anak dalam membaca. Guru yang bisa memilihkan. Jadi yang memilihkan mainan itu bukan anak milih sendiri-sendiri, tapi guru sesuai dengan tingkatan kemampuan membaca anak itu. Jadi kayak TKA, TKB gitu. Ya, misalnya ini di TKB ya, TKB atau TKA itu dibuat misalnya ada 20 anak di situ. 20 anak maka bisa digelar 5 tempat bermain ini, dilengkapi masing-masing satu, ada sumpitnya satu, ada pasangan lembarnya ini yang sesuai gitu ya, dan juga ada papan baca. Nah ini baru ini nanti dimainkan oleh anak. Jadi nanti sebelum ngejelasin tentang fungsi papan baca itu, saya mau nanya. Jadi kalau kita punya satu mainan ini bisa dipakai bergantian dong di TKA, Bisa. terus besoknya lagi di TKB gitu. Bisa. Jadi nggak usah harus setiap satu Ya. kelas punya satu ya? Ya, enggak. Jadi kalau ini bisa untuk satu sekolah ya. Misalnya gini, bisa untuk satu sekolah. TKB-nya ada 3 kelompok, TKA-nya ada 2 kelompok. Ya. 5. Ada 5, seminggu 5 hari masuk misalnya. Bisa bergilir. Hari Senin misalnya di kelompok mana, Selasa mana, Rabu mana dan sebagainya. Dan itu bisa sekaligus anak-anak bermain satu kelas sekaligus. Oke. Untuk jumlah tadi maksimal nih untuk berempat, tapi ketika anaknya sedikit bisa bertiga atau berdua. Oke, Lebih coba intensif. Pak, sekarang jelasin dong cara bermainnya. Nah, tadi isinya apa saja, Ya. kita sudah jelaskan. Tapi sekarang cara bermainnya, gimana nih mengaitkan antara papan, Ya. kubus dengan kertas-kertas itu? Ya. Coba Pak. Mungkin secara garis besar ya, ini saya akan contohkan, ini settingnya adalah di satuan PAUD ya. Nanti prinsipnya kalau di rumah juga sama, karena ini bisa digunakan juga untuk di rumah. Jadi karena ini adalah permainan, sebuah permainan, maka tata caranya pun juga sesuai dengan prinsip-prinsip bermain. Jadi biasanya kalau di TK itu, awal itu kan ada circle time. Circle time itu untuk memberikan persepsi kepada anak ya, sebelum masuk bermain.
Nah, di situ sudah anak diberikan penjelasan pada saat apersepsi tadi. Namun sebelum itu guru sudah memasang ini. Jadi memasang berapa yang diperlukan, misalnya ada 5 kelompok tadi ya, dengan pasangan kubusnya sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Itu sudah dipasang sebelum anak masuk kelas. Nah, itu sudah ada persiapan sebelumnya. Nah, setelah masuk kelas tadi apersepsi, kemudian anak dikelompokkan. Misalnya katakanlah ada 20 anak, dijadikan 5 kelompok, masing-masing 4 anak. Sudah terbagi habis, kemudian anak-anak itu diminta untuk berdiri melingkari ini. Melingkari alas bermain ini. Ya. Nah, ini alas bermain ini bukan untuk tempat duduk, tapi tujuannya adalah supaya anak itu melemparnya nggak semaunya dia. Tetapi cukup pelan, jangan sampai keluar dari alas. Jadi ini juga termasuk pengendalian emosi anak juga. Nah, sebelum bermain, itu anak-anak diminta untuk mengundi dulu siapa yang bermain lebih dulu. Oh, diundinya pakai apa? Home pipa. Oh, home pipa yang gambreng. Jadi home pipa berempat tadi, setelah home pipa tinggal 2 tentu adalah sweet ya. Sweet. Ya, berdua sweet. Teman-teman tahu nggak sweet apa? Pink sweet atau sweet. Ya. Nah, itu seperti itu sehingga nanti ketahuan siapa yang bermain nomor 1, 2 dan seterusnya. Setelah itu duduk sesuai dengan urutan main. Oke. Jadi tidak lagi nanti berebut siapa yang harus main duluan. Setelah itu pemain pertama ini melempar, tapi jangan sampai keluar dari area ini. Nah, seperti ini. Ini keluar adalah pipi. Ya. Pipi, maka anak itu mencari pasangan. Ini yang gambarnya sama, ya, pipi, dan ada tulisannya pipi. Lalu dipasangkan di papan. Oh. Pemasangannya tidak harus surut dari atas, terserah anak. Boleh dari tengah, bawah, dan sebagainya. Dikasih lihat ke penonton. Ya, ini seperti ini misalnya anak pinginnya, anak kadang-kadang aneh-aneh kan, pinginnya tengah dulu gitu. Seperti ini. Setelah itu kewajiban anak untuk membaca dengan lantang bacanya. Pipi, pipi. Ketika anak belum mampu, maka guru bisa memberikan pijakan, bisa membimbing. Ya. Atau mungkin dari 4 anak yang sekelompok, ada anak yang sudah bisa baca, temannya itu bisa juga menjadi pembimbing temannya. Untuk bisa jadi pijakan ya? Jadi pijakan ya. Selain juga tentu untuk di awal-awal ini mengenalkan huruf-hurufnya. Gitu. Seperti itu dan seterusnya. Tadi yang didorong tadi Bapak bilang? Didorong bagaimana? Tadi Bapak contohkan didorong pakai jari tadi. Oh enggak ada. Oh, iya. Jadi itu. Jadi fungsi yang lubang itu buat apa? Nah, ini lubang ini. Jadi ketika nanti bermain supaya anak itu jangan langsung ditumplek gitu ya. Jadi ketika ini misalnya sudah, ini kan terus bergilir nanti. Satu permainan berganti teman yang lain ya. Begitu setelah bergilir sampai tuntas. Nah, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tingkat tuntasnya 6 sisi ini keluar itu adalah 14,7 peluang untuk lemparan, atau kalau di rata-rata itu 15 kali lemparan, dan itu artinya tidak sampai anak bosan. Oke. Ya. Nah, ketika sudah selesai, inilah untuk mengeluarkan yang lubang tadi sehingga tidak ditumplek gitu ya, walaupun itu juga bisa dilakukan untuk kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Oh iya, itu menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Kita sekarang mendengarkan azan dulu. Seger amat ya minum di gelas dari ngopi kata Udi. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Pak, ayo Pak lanjutin lagi penjelasannya Pak. Silakan. Apa ini yang ingin digali lagi Bunda Yesi? Jadi kan Bapak udah penjelasan sudah jelas tadi dengan semua papan ini. Karena saya lihat juga Bapak punya alat main meroncek nih Pak. Oh iya. Ini jadi udah produktif ya? Iya, untuk episode yang akan datang gitu ya. Supaya ini fokus sekarang kita bicara untuk yang Kutaba ini. Ya. Ini meroncek banyak juga di pasaran sudah dijual. Namun ada kekhasan ini dari meroncek sebetulnya. Ini dengan klasifikasi sempurna. 3 bentuk, 3 warna, 3 ukuran, dan masing-masing itu frekuensinya ada 6.
Jadi seluruhnya ada 162 piece ya. Nah, kembali ini untuk Kutaba, kubus tangkas baca ini. Ini tadi bisa digunakan untuk satu kelas anak secara bersama-sama. Ya. Karena ini baik papan lembar bacanya, ini kemudian papan bacanya itu disediakan 5, termasuk juga untuk alasnya dan sebagainya. Ini masing-masing kelompok nanti bisa dimainkan oleh 4 anak sehingga bisa dimainkan oleh 20 anak sekaligus. Dan juga ketika itu dilakukan seminggu sekali, sehingga dalam 5 hari itu bisa bergilir ya, digunakan oleh 5 kelas. Oke. Nah, sehingga kalau lembaga PAUD itu atau satuan PAUD itu hanya memiliki 5 kelas, baik TK kecil, TK besar atau kelompok pemain, itu bisa cukup satu saja, satu set permainan bisa digunakan untuk semua anak secara bergilir. Ini udah diuji coba di mana Pak permainan ini? Ya, ini saat ini sedang diteliti oleh mahasiswa kami, bimbingan saya, mahasiswa PG S2 ya, S2 PAUD ya, di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya. Ya. Dan sejauh ini saya amati juga, saya turut ke lapangan, antusiasme anak-anak dalam bermain ini luar biasa, sangat semangat. Dan tadi betul bahwa dalam satu sesi permainan itu mereka bisa menyelesaikan 5 dadu ya. Jadi bergilir ya, ketika sudah selesai satu, yang tadi paling sekitar 15 lemparan ini selesai, kemudian dia bergilir ke kelompok lain, sehingga dalam satu hari itu bisa 5 kali dadu. Boleh saya lihat Pak? Ya, ya itu tentang Coba. ya, Beberapa. yang ini tentang baju, yang ini tentang peralatan sekolah, ya. Iya. Yang ini permainan, dan ini juga mengenalkan geometri jika dia sudah mau masuk SD. Teman-teman ini menarik sekali loh. Pertama dadunya ukurannya sedang lah ya. Ya, Ini, segenggaman anak. Ini segenggaman dirancang anak ya. segenggaman anak, ya. Segenggaman anak nih, apa tangan saya kecil ya. Ini masuk Ya. juga segenggaman saya pas juga ya. Jadi di sini gambarnya juga menarik ya. Ada gambar pipi, ada gambar apa dagu, dahi, dibuatnya juga bagus gitu, halus ya. Terus di sini ada kita mau tahu tentang pakaian ya. Ini wajah, pengenalan wajah. Di sini aneka pakaian nih. Ada rok, ada sandal. Ya jadi anak-anak kan sepatu, saya jadi ingat sama anak taman bacaan kami Pak ya. Ada gambar, ada gambar bunga. Dia bilang ini kembang. Kembang, ini tulisannya bunga padahal, tapi dia tetap bertahan kembang. Jadi saya jadi ketawa lucu gitu ya. Jadi dia memahami itu sesuatu apa, tapi dia rupanya belum bisa membaca ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Nah ini tas sekolah ini rupanya perlengkapan buat belajar. Jadi anak-anak jadi pasti suka nih, kayak wah menarik banget. Oh, ada aneka apa yang barang-barang yang mereka kenal. Saya jadi ingat cucu saya. Dia juga anak kecil kan curiosity-nya tinggi ya, ingin tahuan. Ya. Jadi mereka bertanya, dan kita sebagai kakek nenek jangan lupa siap-siap menjawab. Bapak Pak Kusirman juga udah jadi kakek ya Pak? Ya, sudah 4. Waduh, jadi menarik ya Pak. Saya lihat Bapak intens ya sama cucunya bikin permainan-permainan, dan pastinya udah mencoba sendiri dengan cucunya. Ada lagi Pak kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan nggak buat Iya. teman-teman yang berkaitan dengan ini? Ini sebenarnya Bapak ini pejuang juga loh. Karena sekali kan berjuang itu bukan hanya perang Pak, tapi pejuang pendidikan, karena Bapak mencoba menciptakan permainan yang bermanfaat, tapi produksi dalam negeri sendiri. Ya. Ya, jadi permainan ini bisa digunakan oleh keluarga ya, bagi keluarga yang menginginkan anak-anaknya itu sedini mungkin bisa mengenal tadi membaca, tetapi melalui permainan. Tapi ya, tentu juga diharapkan ini bisa digunakan oleh satuan PAUD tadi dalam rangka untuk memenuhi keinginan orang tua tadi, tuntutan orang tua, sekaligus memberi fasilitasi untuk guru agar guru melakukannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Ya, itu melalui Ya. bermain. Melalui bermain, melalui gerakan ya, semua sensorinya ikut terlibat dan sebagainya. Itu penting. Dan karena apa? Dengan tuntutan itu terkadang ditangkap oleh satuan PAUD tertentu, guru tertentu, supaya anak itu sesegera mungkin bisa baca itu dengan cara drill. Oh. Nah ini tentu sangat membahayakan anak-anak karena dia merasa ditekan dan dipaksa ya, untuk bisa membaca.
Nah, ini memang tidak bisa sepenuhnya menyalahkan guru, karena juga ada orang tua yang terutama untuk PAUD-PAUD yang hidup enggan mati tak mau ya. Istilahnya, iya, peminatnya dari masyarakat masih rendah itu. Itu indikator masyarakat itu menilainya apakah anak lulus dari PAUD itu sudah bisa baca atau belum. Nah, ketika yang digunakan adalah pola-pola akademik tadi melalui drilling, maka tentu ini kepentingan terbaik anak yang terkalahkan. Nah, inilah solusinya antara lain menggunakan peralatan yang bisa serbaguna. Nah, saya jadi lihat kue ini, jadi timbul ide nih. Lain kali juga aneka kue-kue tradisional dong, Pak. Ya. Ini namanya Bikang Ambon. Ya. Ini namanya kue nastar. Jadi anak-anak makin tahu ya tadi Bikang Ambonnya di depan ya, nastarnya belakang. Ya. Jadi kelihatan di sini perbedaan apa antara kue Bikang Ambon dan nastar. Ya. Nah, teman-teman, itulah yang kami lakukan. Kami dari Ikatan Dokter Paudi selalu ingin turut serta berkecimpung langsung dalam kegiatan-kegiatan berkaitan pendidikan anak. Nah, kebetulan Pak Ketum ini adalah ketua umum kami dan saya juga kebetulan membantu di situ sebagai ketua satu, dan kami ingin terus menggali apa-apa yang penting. Kira-kira teman-teman nanti boleh mengajukan usulan di dalam pesan-pesan. Kira-kira apa sih yang teman-teman harapkan untuk kami gali lagi? Kami tentu akan siap untuk mencari sumber-sumber, narasumber yang bisa diajak untuk berdiskusi. Itu nggak Pak Ketum? Iya, benar. Ada kata penutup Pak Ketum? Iya, baik teman-teman, para guru PAUD, para orang tua, para akademisi, mari kita sama-sama fasilitasi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang secara alami. Kita bimbing mereka, ya, kalaupun kita menginginkan mereka mampu membaca, maka jangan korbankan kepentingan terbaik mereka. Mereka bermain melalui, mereka belajar melalui bermain, sehingga suasana bermain itulah yang dijadikan kendaraan untuk bagaimana anak itu akhirnya mampu membaca. Peralatan ini diharapkan bisa menjadi solusi, dan tentu sebagai sebuah pengembangan ini perlu terus dilakukan penelitian, didiseminasikan ke berbagai tempat, sehingga akhirnya betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Secara isi ini sudah mungkin untuk mengenalkan, selain untuk kemampuan membaca, adalah bagaimana anak-anak itu memperkuat kosakata, menambah dan memperkuat kosakata apa yang sudah dikenal di lingkungan. Dari mulai seri yang mengenalkan anggota tubuh tadi, dari bagian kepala, bagian badan, sampai seujung kaki. Juga mengenalkan peralatan tadi, Bunda Yesi tadi sudah menyampaikan ada peralatan sekolah, ada pakaian, dan sebagainya. Juga permainan-permainan itu, seperti permainan tradisional ya. Ini tentang bermain engklek, bermain petak umpet, dan sebagainya. Dan sesungguhnya sudah ada pengetahuan oleh anak diperkuat melalui proses bermain ini. Demikian Bunda Yesi. Baik. Terima kasih Pak, teman-teman. Kami tentu ada akhir daripada perbincangan kita, dan insya Allah kita ketemu lagi di episode ngopi ngobrol pintar yang tidak kalah menarik ya. Sampai jumpa.